大家好，大家中午好. Hai semuanya, selamat siang semuanya. Cici di sini mewakili SMP Fransiskus Tanjung Karang mewawancarai Lause Stephen Cheung. Terima kasih untuk Lause Stephen Cheung sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Cici akan menyebutkan profil Lause Stephen Cheung. Beliau adalah pelaksana sukarelawan Konsulat Jenderal Tiongkok di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, Ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Provinsi Lampung, Sekretaris PSMTI Provinsi Lampung, Wakil Ketua Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia Cabang Lampung, dan pimpinan Henyuan Chinese Learning Center. 老师，中午好。明香姐姐你好，大家好。 Baik, Lause, saya akan menanyakan beberapa hal dan menanyakan pengalaman Lause. Yang pertama, Lause, apa bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yang digunakan saat Lause kecil? Oke, jadi kebetulan Lause Stephen lahir di Sumatera Utara, tepatnya di kota Kisaran. Jadi saat kecil, Lause sejak kecil, sejak lahir, sudah dididik oleh orang tua bahwa selain bahasa Indonesia yang harus kita pelajari, kita harus dari kecil mempelajari bahasa Mandarin. Jadi bisa dibilang Lause Stephen sejak kecil sudah belajar bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Wow. Wow. Baik, Lause, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Yang kedua, hal positif apa yang didapatkan saat belajar bahasa Mandarin? Pertanyaan JJ itu menarik ya. Jadi ini yang memang selama ini yang harus kita pahami ya, bahwa saat ini zaman dulu waktu Lause kecil, sebenarnya ketika Lause kecil bahasa Mandarin itu jarang orang mau pelajari. Jadi selain bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Inggris. Di zaman Lause waktu kecil, bisa bahasa Inggris adalah hal yang luar biasa, hebat. Tapi dengan zaman semakin maju, semakin diperbarui, zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu yang kuasai bahasa Inggris hebat. Kalau sekarang kuasai bahasa Inggris itu hal yang biasa. Tapi bagaimana menambah nilai plus pada diri kita sendiri. Selain bahasa Inggris, kita harus belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Dan bahasa Mandarin dengan negara Tiongkok perekonomiannya semakin berkembang di dunia, pengaruhnya sudah semakin mendunia, maka bahasa Mandarin akan semakin hari semakin dibutuhkan. Tidak hanya menambah wawasan kita, bisa melalui bahasa Mandarin kita mempelajari budaya, sejarah Tiongkok, dan kita juga bisa dengan kuasai bahasa Mandarin kita bisa memasuki pasar Tiongkok yang begitu super raksasa. Tapi kalau kita tidak menguasai bahasa Mandarin, selain kita tidak bisa mempelajari budaya, sejarah Tiongkok yang berumur 5.000 tahun, kita juga susah sekali mau masuk pasar Tiongkok yang sedang sangat-sangat berkembang. Maka detik ini, selain bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa internasional nomor 1, bahasa Inggris, seharusnya kita belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa internasional kedua, menambah nilai plus pada kemampuan diri kita sendiri. Betul, Lause. Bahasa Mandarin sekarang memang benar-benar penting ya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apa tingkat kesulitan dalam berbahasa Mandarin yang baik dan benar? Jadi pertanyaan Minsyang JJ itu menarik semua ya. Jadi kebetulan hari ini kesempatan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang dari SMP Fransiskus Tanjung Karang. Oke. Yang biasa kita sebut SMP Gintung ya. Jadi pertanyaan Minsyang JJ itu cukup menarik.
semua orang ngomong belajar bahasa Mandarin itu sulit. Semua orang ngomong. Tapi tidak ada satu siswa yang ikut dengan Laoshi Stephen lama masih menyatakan itu. Laoshi rapiin dulu ya bahasa saya ya. Artinya orang yang belum belajar bahasa Mandarin semua ngomong susah. Orang yang sudah belajar bahasa Mandarin tapi belum dengan metode cara yang tepat tetap susah. Tapi kalau kita bisa ketemu pola belajar yang tepat, sebenarnya belajar bahasa Mandarin itu tidak hanya tidak susah, justru sangat menyenangkan. Lalu harus kasih satu pandangan yang memang berbeda sekali dengan semua tempat. Ya, khusus yang dari Hanyuan, dari grup Hanyuan, termasuk Laoshi, termasuk Mingxiang Jie. Cara kita bagaimana? Cara kita itu bukan harus memaksakan siswa-siswi untuk menguasai tulisan. Alias aksara bahasa Mandarin yang aslinya. Kalau kita awalnya begitu siswa masuk, kita harus selalu menulis dan nulis, nulis dan nulis. Selain siswa-siswi tidak merasa senang, justru membuat mereka beban. Mereka beban untuk menghafal aksara yang begitu rumit, berbeda dengan bahasa Indonesia, dan setelah mereka menghafal, ternyata tidak bertahan lama, mereka lupa. Kenapa? Karena tidak dipakai-pakai. Cara yang dari tim Laoshi Stephen, termasuk Mingxiang Jie, yang selama ini kita lakukan, kita akan fokus utamakan untuk percakapan. Kita semua tahu, 我爱你, ya 我爱你, ya aku sayang kamu, aku cinta kamu. Kalau kita mau mengeluarkan 我爱你 dengan aksara tulisan aslinya, alangkah rumitnya bagi orang yang belum ngerti. Tapi kalau kita secara percakapan, 我爱你 itu hanya W-O-A-I-N-I, selesai. Selesai. Jadi bagaimana membuat siswa-siswi tertarik dulu dengan percakapan. Dan percakapan itu tidak mudah lupa. Yang penting ngomong. Hari ini kalian belajar 我爱你. Ketemu papa 我爱你. Ketemu mama 我爱你. Ketemu kakek nenek 我爱你. Yang penting kalian pakai. Tidak akan hilang. Tapi aksara 我爱你 yang begitu rumit seperti ini. Misalnya aksara seperti ini. Mau belajar 3 huruf butuh waktu berapa lama? Setelah menghafal, tidak lama lupa. Kenapa? Tidak pakai. Tapi kalau kita belajar ngomong, dengan kita selalu menggunakannya, mudah-mudahan bisa ingat lama. Jadi, dengan cara yang tepat belajar bahasa Mandarin itu sangat penting. Tulisan aksara penting, tapi bukan yang paling penting. Paling penting adalah komunikasi. Bagaimana melatih siswa-siswi lancar komunikasi, angkat telepon bisa langsung bicara. Itu akan jauh lebih penting daripada tulisan. Tulisan akan semakin porsinya diperbesar dengan tingkatan siswanya semakin naik. Tapi bukan awalnya semua tulisan, tidak. Awalnya harus membuat siswa-siswi tertarik dulu. Bagaimana caranya dengan cara yang mudah, menguasai materi, materi dapat digunakan, dapat dibiasakan. Dengan meningkatnya level, baru pelan-pelan tambahkan porsinya tulisan. Jadi pengalaman saya mengajar pertama kali itu tahun 2000. Jadi sampai sekarang di luar tim yang dari Laoshi Stephen. Laoshi Stephen ngajar langsung aja lebih dari 7.000 siswa. Artinya ngajar langsung ya. Kalau misalnya mau tambah muridnya murid Laoshi atau muridnya Laoshi, masuk Laoshi punya cucu murid pun sudah punya murid ya. Laoshi rasa berapa puluh ribu. Jadi yang penting kita dengan cara yang tepat. Sebenarnya belajar bahasa Mandarin tidak sesulit yang dibayangkan. Mudah-mudahan semua anak-anak yang dari SMP Franciscus Kintung selalu senang belajar bahasa Mandarin dengan Mingxiang Jie. 好的，谢谢老师。Dan 老师 pertanyaan terakhir.
Apakah Laushe mempunyai tips-tips untuk para murid supaya berhasil dalam belajar bahasa Mandarin? Maksudnya cara yang cepat belajarnya gitu ya, Cici ya. Oke. Jadi memang ini juga merupakan pertanyaan yang sering Laushe ditanya sama ini ya calon siswa atau orang tua dari calon siswa. Ini, Laushe sering ditanya satu pertanyaan. Laushe Steven, anak saya berapa lama bisa pinter? Laushe Steven, anak saya butuh waktu berapa lama supaya kuasai bahasa Mandarin? Jadi Laushe selalu ditanya begitu, Laushe tidak pernah bisa menjawab karena setiap orang itu beda-beda. Setiap orang dari kemampuannya beda, dari apa namanya kesiapannya beda, semangatnya beda. Ya Laushe contoh ya seperti Minxiang Jeje ya. Minxiang Jeje sampai saat ini ada di kelas percakapan tingkat mahir Hanyuan Chinese Learning Center. Yang satu angkatan Minxiang Jeje, yang satu angkatan. Semuanya masih yang satu angkatan, artinya memulai bareng ya. Satu lighting. Jadi satu lighting dengan Minxiang Jeje itu sampai saat ini semua masih berada di kelas percakapan tingkat lanjutan. Minxiang Jeje satu-satunya yang sudah berhasil masuk ke kelas mahir dan tampil istimewa prestasi di kelas mahir. Bagaimana Laushe samakan Minxiang Jeje dengan teman-teman yang lain? Padahal teman-teman yang lain juga semangat, juga sungguh-sungguh. Tetapi karena Minxiang Jeje ada niat, ada kesungguhan, dan dapat support yang luar biasa dari orang tua, mendukung apa yang sudah diputuskan oleh anaknya. Nah, anaknya sungguh-sungguh patuh kepada orang tua dan sungguh-sungguh serius dalam pelajaran. Tidak ada yang tidak berhasil. Maaf, Laushe ngomong begini ya. Minxiang Jeje, kalau di pengalaman Laushe, maaf Laushe ngomong, bukan tipe yang bangga pintar, bukan. Tapi semangatnya, kesungguhannya, niat, keseriusan dalam pelajaran, the best. Artinya, kita tidak mesti, saya nggak mesti terlahir dari anak orang hebat, saya nggak mesti terlahir dari anak yang berbakat atau pintar. Yang penting saya sungguh, yang penting saya benar-benar. Tidak ada yang tidak berhasil. Misalnya Jeje di Hanyuan sebenarnya baru 3 bulan loh. Tapi sampai detik ini siswa yang ditangani Minxiang Jeje sudah 500-an ya Minxiang Jeje ya. Dan kalau boleh langsung ngomong, Minxiang Jeje usianya baru 20 ya. Belum sampai apa 20. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa. Dan pertanyaan ini kalau anak-anak SMP Franciscus Intung kalau mau tanya, daripada tanya sama Laushe, sebenarnya lebih tepat tanya kepada Minxiang Jeje. Karena Minxiang Jeje asli mulai dari nol. Orang tua dukung, walaupun orang tua tidak bisa Mandarin sama sekali. Tapi sampai hari ini Minxiang Jeje begitu sukses, begitu prestasi, dan Laushe senang Minxiang Jeje. Laushe ini bukan bangga-banggain Minxiang Jeje. Sorry loh, Laushe cerita kenyataan sesuai dengan pertanyaan. Minxiang Jeje setiap materi yang diberikan, kata-kata dia itu penuh dengan energi. Kalian bisa bedakan ya anak-anak SMP Franciscus yang Laushe cintai. Kalau hari ini kalian dengar langsung ngomong, lemah, dia berpower, kalian dengar ngantuk. Ya, tapi ketika Minxiang Jeje membawa materi, kata-kata dia full power, dan full niat. Jadi Minxiang Jeje bawa kelas itu bukan sekedar membawa materi, tidak. Minxiang Jeje bawa materi untuk kalian pintar, untuk kalian itu seperti dia, seperti beliau, bisa begitu cepat menguasai bahasa Mandarinnya. Jadi Laushe simpulkan ya, belajarlah yang sungguh-sungguh dengan Minxiang Jeje, karena Minxiang Jeje itu adalah ya Laushe contoh yang terbaik. Ya, boleh kita bukan anak yang terlalu pintar, boleh kita bukan anak yang terlalu berbakat, yang penting punya keseriusan dan ikuti tahapan yang sudah disusun oleh Minxiang Jeje. Bahasa Mandarin gampang, mudah, dan pasti akan sangat menyenangkan. Iya. 谢谢老师. Cukup mungkin sekian Laushe pertanyaan saya hari ini. Terima kasih Laushe sudah menjabarkan tentang saya sedikit.
Ini sebenarnya Minsyang姐姐 sudah sejak lama mau ajak Laosu wawancara ini. Cuma kebetulan Laosu ini kebetulan kerjanya banyak ya. Jadi ya banyak baru hari ini. Jadi sebelumnya juga belum ada ininya. Jadi Minsyang姐姐 nunggu Laosu udah lama. Jadi Laosu mohon maaf kepada Minsyang姐姐ya, 对不起 ya. Hari ini baru bisa meluangkan waktu. Dan sekaligus Laosu salam hormat untuk suster yang di SMP Fransiskus Tanjung Karang, dan Laosu salam kepada semua seluruh staf dan pengajar di SMP Fransiskus Tanjung Karang, dan salam kepada semua anak-anak siswa-siswi yang mudah-mudahan ke depannya semua akan dengan mudah, dengan menyenangkan menguasai bahasa Mandarin. Salam sehat selalu, selalu maju menjadi anak yang hebat, membanggakan orang tuanya, membanggakan sekolahnya, membuat diri sendiri semakin hari semakin maju. Salam sehat semuanya. OK， 明香姐姐。谢谢老师，明香姐姐，大家拜拜，大家再见，加油，再见，加油，老师。加油，拜拜。